Halo everyone, perkenalkan nama saya Marica Arwan dengan NIM C012. Di sini saya akan membahas apa itu kuliner. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman mengetahui kuliner apa yang saya bangun, yaitu kulineran Moncikan. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video ini. Nah, saya akan membahas mengenai apa sih itu Moncikan? Jadi, Moncikan adalah sebuah usaha kuliner yang bertujuan untuk menyajikan hidangan ayam yang lezat dan inovatif kepada para pencinta ayam. Nah, usaha ini diilhami oleh keindahan malam dan kelezatan hidangan ayam yang dapat dinikmati di bawah cahaya bulan. Nah, Moncikan berkomitmen untuk memberikan pengalaman kuliner yang tak terlupakan kepada para pelanggan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, saya akan membahas bagaimana latar belakang dari usaha kuliner Moncikan. Nah, bagaimana sih latar belakang dari kuliner Moncikan? Jadi, kuliner ayam yang telah menjadi salah satu pilihan favorit di kalangan masyarakat, dari ayam goreng, ayam bakar, hingga ayam panggang. Nah, variasi hidangan ayam terus berkembang dan diminati oleh banyak orang. Moncikan ini berdiri pada tahun 2003, bertempat di Majene, di samping Rektorat Unsur. Nah, pada umumnya mengapa saya memilih Moncikan? Karena kalangan masa sekarang sangat banyak yang menyukai lauk ayam. Bisa dibilang masakan ayam itu tidak ada yang bosan untuk mengonsumsinya. Nah, alasan saya memilih kuliner karena menurut saya modalnya itu cepat. Modalnya yang digunakan itu cepat kembali, dan juga di Majene itu tempatnya sangat strategis, apalagi dekat dari kampus, dan juga ini termasuk lauk yang praktis dan banyak disukai. Nah, maka dari itu saya memilih kulineran karena bagi saya juga saya suka memasak. Nah, di sini kita masuk dalam segmen pasar dan strategi pemasaran. Nah, Moncikan akan menargetkan kalangan muda hingga dewasa yang menyukai kuliner ayam dengan cita rasa yang khas. Selain itu, kami juga akan menarik perhatian para wisatawan dan pasangan yang mencari pengalaman kuliner yang berkesan di tempat yang unik. Segmen pasar. Nah, untuk memperkenalkan Moncikan kepada masyarakat, kami akan menggunakan strategi pemasaran yang beragam, mulai dari pemasaran online melalui media sosial dan pembuatan website hingga kerjasama dengan influencer kuliner. Kami juga akan menyelenggarakan soft opening dengan diskon dan promosi menarik untuk menarik perhatian para pelanggan potensial. Selanjutnya kita masuk di dalam desain operasional usaha. Nah, Moncikan meliputi pengadaan bahan baku berkualitas, pelatihan karyawan dalam pelayanan dan kebersihan, serta perencanaan sistem layanan yang efisien dan ramah pelanggan. Nah, bagaimana pengelolaan sumber daya manusia di dalam usaha kuliner Moncikan? Jadi, pengelolaan sumber daya manusia yaitu seperti pengembangan keterampilan dan manajemen kinerja. Nah, kebijakan saya sebagai owner usaha Moncikan ini, bagaimana saya bisa mengelola usaha saya agar bisa berjalan dengan baik, dengan mengatur manajemen waktu saya, dan juga penting untuk memastikan bahwa karyawan saya yang terlibat dalam usaha Moncikan memiliki keterampilan yang diperlukan dan memahami apa tujuan dari pekerjaan kuliner dan apa manfaat, serta dapat berkontribusi secara
secara efektif terhadap pertumbuhan usaha. Selanjutnya itu sumber daya manusia yang handal dan keterampil juga dapat memengaruhi peluang usaha, terutama dalam konteks usaha makanan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia yang baik dapat menjadi faktor kunci dalam kesuksesan usaha. Seperti usaha saya sendiri, usaha kuliner Moon Chicken. Nah, selanjutnya kita masuk dalam rencana anggaran Moon Chicken. Nah, semenjak dibangun usaha Moon Chicken ini, saya memiliki modal awal 80 juta, biaya bahan baku sejumlah 32 juta, dan biaya operasional itu yang pertama biaya peralatan dan perlengkapan itu sejumlah 23 juta, gaji karyawan gaji koki sejumlah 1.500.000 dikali 2 orang itu 3 juta, gaji pelayan itu 1 juta dikali 2 orang sejumlah 2 juta. Nah, petugas kebersihan itu 750.000. Biaya promosi dan pemasaran yang pertama itu ada desain menu sejumlah 100.000. Yang kedua, promosi online atau endorse itu sejumlah 3 juta. Nah, biaya operasional harian yang pertama ada listrik itu 200.000 per bulan. Yang kedua, air RP 100.000 per bulan. Terus gas 25.000 tiap ganti. Biaya sewa tempat usaha itu 6 juta per tahun. Nah, sisa modalnya itu untuk biaya yang tak terduga. Selanjutnya kita membahas mengenai dampak ekonomi dan sosial. Dampak ekonomi dari bisnis yang saya bangun dalam usaha Moon Chicken dapat mencakup kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja, pembelian bahan baku dari pemasok lokal, dan kontribusi terhadap pendapatan pajak. Selain itu, bisnis ini juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat setempat dan juga sangat mendukung ekonomi saya yang sekarang dibanding yang dulu. Nah, usaha ini sangatlah mendukung perekonomian saya dan juga dapat membantu beberapa karyawan yang saya pakai. Secara sosial, bisnis Moon Chicken juga dapat memberikan dampak positif melalui partisipasi dalam kegiatan sosial dan kegiatan komunitas, serta memberikan kesempatan bagi pengembangan keterampilan dan pelatihan bagi masyarakat setempat. Selain itu, bisnis yang berkelanjutan juga dapat menjadi contoh dalam praktik bisnis yang bertanggung jawab serta sosial dan lingkungan. Nah, selanjutnya strategi penguatan. Jadi, penguatan dari usaha Moon Chicken dapat mencakup beberapa aspek seperti penguatan branding, pengembangan strategi bisnis, dan peningkatan kelembagaan dan usaha. Nah, langkah-langkah ini dapat membantu memperkuat posisi usaha Moon Chicken di pasar dan meningkatkan daya saingnya. Selain itu, penguatan kemitraan usaha, pariwisata juga, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan juga dapat menjadi strategi yang relevan dan konteks pengembangan usaha Moon Chicken. Ada harapan dalam usaha ini. Jadi, harapan dari usaha Moon Chicken yang saya dirikan semoga termasuk untuk menjadi pilihan makanan yang populer di kalangan pelanggan dan serta memberikan pengalaman makanan yang memuaskan. Selain itu, harapan lainnya mungkin meliputi kemudahan bagi pelanggan dalam memilih menu makanan ketika berkumpul bersama. Nah, ada 4 aspek persiapan mental seorang wirausaha. Yang pertama itu
ada kreatif dan inovatif, yang kedua keterampilan dan kecerdasan emosional, yang ketiga persiapan matang, yang keempat pola pikir dan kepribadian.